Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Wilanto dari Geografi 19B. Dan ini adalah tugas akhir saya, tugas mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Pulau Sumatera. Secara geografis, Pulau Sumatera merupakan pulau paling barat dari gugusan kepulauan Indonesia. Pulau ini hanya dipisahkan oleh Selat Malaka dengan benua Asia. Selat Malaka sendiri merupakan selat yang menjadi jalur pelayaran internasional dengan arus pelayaran tertinggi di dunia, baik pelayaran orang maupun barang. Secara administratif, Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi dengan jumlah kabupaten kota mencapai 154 orang tersebar dari Aceh hingga ke Lampung. Kelebihan Pulau Sumatera: hutan tropis yang sangat luas. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pulau Sumatera adalah hutan yang sangat luas, yang terbentang dari Aceh hingga ke Lampung, yang terdiri atas Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan, dan lain-lain, yang bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Tropical Rainforest Heritage of Sumatra atau TRHS. Habitat hewan langka. Hutan hujan tropis yang ada di Pulau Sumatera ternyata merupakan rumah bagi sejumlah satwa langka, yakni seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan masih banyak lagi. Wisata alam yang memanjakan mata. Pulau Sumatera memiliki banyak sekali wisata alam yang dapat dikunjungi, seperti kawasan Mande yang disebut-sebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera, Danau Toba Samosir, Ngarai Siano, dan masih banyak lagi. Itu merupakan sejumlah tempat wisata yang ada di Pulau Sumatera. Dan tentu saja ini hanya sebagian kecil, masih banyak lagi tempat-tempat yang indah. Kelemahan Pulau Sumatera. Menurut LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa gempa dan tsunami masih menjadi momok menakutkan bagi warga di Pulau Sumatera. Hal ini terjadi karena posisi Sumatera yang berada di pertemuan dua lempeng bumi, yakni lempeng Indo-Australia yang terus aktif menujam ke bawah lempeng Eurasia, sehingga membuat lempeng Eurasia terus bergeser dan menimbulkan patahan yang memanjang dari ujung utara hingga ke selatan Sumatera. Dengan begini, tentu saja Pulau Sumatera menjadi pulau yang paling rawan akan terjadinya gempa tektonik berupa gempa, tsunami, dan lain-lain. Selain itu, Pulau Sumatera juga berpotensi terjadinya gempa vulkanik karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri berada dalam jalur gunung api dunia atau Ring of Fire. Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah salah satu pulau terluas urutan kelima di gugusan Pulau Nusantara dan menjadi pulau terluas nomor 13 di dunia. Walaupun hanya menempati urutan nomor kelima, namun nyatanya kepulauan ini dihuni oleh sekitar 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia, atau sekitar 160 juta jiwa. Dengan begini, Pulau Jawa ditetapkan sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Kelebihan Pulau Jawa. Pusat pemerintahan. Seperti yang telah sama-sama kita ketahui, di mana Pulau Jawa terdapat Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang tinggal di Pulau Jawa. Industri yang maju. Sebagai tempat berdirinya ibu kota negara, maka sudah sewajarnya industri yang ada di sana sangatlah maju jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Walaupun dari beberapa kasus, contohnya di Amerika, justru beberapa daerah bagiannya lebih maju daripada Washington sebagai ibu kota negaranya. Tapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Objek wisata dan panorama alam. Walaupun Jawa terkenal akan sebagai daerah industri yang identik dengan polusi hasil dari industri, tetapi Pulau Jawa masih memiliki beberapa objek wisata serta panorama yang masih sangat asli.
atau dapat memanjakan mata Anda. Seperti destinasi wisata yang berada di gunung luhur yang disebut juga sebagai negeri di atas awan, wisata Ujung Kulon, Banten, dan masih banyak lagi. Lapangan kerja yang cukup luas. Sebagai daerah yang banyak industri yang berjalan, maka sudah sewajarnya daerah ini memiliki lapangan kerja yang cukup luas. Kelemahan Pulau Jawa. Polusi udara. Polusi udara seperti hal yang lumrah bagi pulau ini. Pasalnya, di pulau inilah bisa dibilang pusat dari industri yang ada di Indonesia. Dengan begini, hasil dari pabrik-pabrik atau hasil dari pembakaran aktivitas pabrik akan dibuang begitu saja ke udara. Dan hal ini tentu saja akan mengakibatkan udara menjadi tercemar dan banyak polusi. Bahkan, di beberapa kasus atau beberapa hari, warga sempat tidak bisa melihat langit biru, hanya ada kepulan asap saja. Dan itu saja itu sangat membahayakan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi lingkungan sekitar. Rawan bencana gempa. Seperti halnya dengan Pulau Sumatera, Pulau Jawa rawan sekali akan terjadi bencana. Pertama gempa. Hal ini diakibatkan oleh Jawa yang berada di antara membawa bencana sosial bagi Pulau Jawa, seperti kepadatan penduduk. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui di awal tadi, bahwa Pulau Jawa adalah salah satu pulau terpadat di dunia dan mengisi 60% dari total penduduk di Indonesia. Daerah yang kumuh. Para pendatang ini tidak semuanya berhasil, ada juga yang tidak berhasil dan akhirnya tinggal di daerah-daerah kumuh atau daerah-daerah pinggiran kota, kemiskinan dan lain-lain. Mereka tidak mampu bersaing dengan para warga pendatang lainnya, akan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan hal ini tentu saja sangat menyulitkan bagi pembangunan di ibu kota sendiri, dan tentu saja menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah daerah. Tidak hanya itu, mereka juga bisa mengakibatkan terjadinya bencana banjir karena mereka identik tinggal di daerah aliran sungai. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi adalah salah satu dari 5 pulau besar di Indonesia yang memiliki lahan serta rimba yang masih sangat alami dan masih terjaga. Keunggulan Pulau Sulawesi. Hasil alam yang melimpah. Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak, gas, serta bahan tambang nasional atau pertambangan nasional. Pulau Sulawesi juga merupakan penghasil kakao terbesar kedua di dunia, serta juga merupakan penghasil beras terbesar nomor 3 di dunia. Keanekaragaman hayati flora dan fauna yang unik. Wilayah Pulau Sulawesi ini berada pada bagian atau zona peralihan, atau kerap disebut juga sebagai zona Wallace. Oleh karena itu, flora dan faunanya memiliki keunikan tersendiri, di mana faunanya merupakan perpaduan antara fauna Indonesia bagian barat serta timur. Kelemahan Pulau Sulawesi. Di Kepulauan Nusantara, Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau yang paling rawan akan terjadinya bencana gempa. Pasalnya, pulau ini menjadi pertemuan 3 lempeng utama dunia yang berbentuk huruf K, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina, yang sangat aktif bergerak dan saling bertabrakan. Selain itu, pulau ini juga memiliki atau dikelilingi oleh setidaknya 40 jenis patahan atau 40 patahan yang tersebar di seluruh bagian Pulau Sulawesi. Dengan ini, mengakibatkan Pulau Sulawesi menjadi salah satu pulau yang paling rawan akan terjadinya bencana tektonik
Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar nomor 3 di dunia. Kelebihan Pulau Kalimantan. Calon ibu kota baru. Tahun lalu, Presiden Republik Indonesia mengumumkan akan melakukan pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan. Semua persiapan dan desain kota baru juga sudah rampung. Dan jika menjadi ibu kota baru, maka Kalimantan akan berubah 180 derajat, terutama di bidang infrastruktur dan lain-lain. Keanekaragaman hayati hutan tropis yang memukau. Pulau Kalimantan adalah pulau dengan hutan tropis yang bisa dibilang sangat asri, dan sekaligus menjadi daerah dengan hutan tropis terluas di Indonesia. Bukan hanya itu, daerah ini juga merupakan daerah dengan flora dan fauna terbanyak di Indonesia, mengalahkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Tentu saja, hal ini sangatlah membanggakan dan juga bisa menguntungkan sendiri bagi masyarakat Pulau Kalimantan, di mana mereka bisa menjadikan ini sebagai objek wisata dan dapat menguntungkan mereka sendiri. Keindahan bawah laut Pulau Kalimantan. Daya tarik Pulau Kalimantan tidak hanya di darat saja, tapi juga di bawah laut. Hal ini pasalnya Kalimantan memiliki beberapa tujuan menyelam terbaik di dunia. Salah satunya adalah Kepulauan Derawan, yang dianggap sebagai tujuan menyelam atau snorkeling terbaik ketiga di dunia. Derawan merupakan surga tropis yang sempurna bagi para pecinta olahraga snorkeling, di mana mereka dapat menyelam dengan beberapa jenis ikan yang ada di pulau ini. Kekurangan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan bisa dibilang sebagai pulau yang masih kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusianya. Karena rata-rata masyarakat di sini masih menganut atau berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan yang berbau mistis. Pulau Nusa Tenggara. Pulau Nusa Tenggara adalah sebuah pulau di gugusan kepulauan Indonesia. Secara geografis, pulau ini bersebelahan dengan Pulau Jawa. Pulau ini memiliki luas kira-kira 79.877 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 13.675.089 jiwa. Kelebihan Pulau Nusa Tenggara. Penghasil ikan tuna terbesar. Ikan tuna adalah salah satu komoditi laut yang memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh manusia. Dan ikan jenis ini, beberapa spesies ikan tuna banyak ditemukan di perairan Nusa Tenggara. Wisata yang memukau. Nusa Tenggara memiliki tempat-tempat wisata yang memukau, seperti Pantai Pink, Danau Kelimutu, Pulau Padar, Pantai Lasiana, dan lain-lain. Tidak hanya wisata alam saja, Nusa Tenggara juga menghadirkan wisata religi, di mana salah satu kawasan di pulau ini mendapat julukan sebagai Negeri Seribu Masjid, yakni Lombok. Habitat satwa endemik Komodo. Nusa Tenggara bisa disebut juga sebagai Pulau Komodo. Pasalnya, hewan jenis ini hanya ditemukan di pulau ini saja dan tidak ditemukan di tempat lain. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi rakyat Nusa Tenggara, sekaligus rakyat Indonesia, di mana dinosaurus purba ini masih ada di Indonesia dan hanya ada di Indonesia saja. Komodo tidak ditemukan di tempat lain. Wah, kalaupun ditemukan di tempat lain, itu pun pasti lewat atau sudah diberikan kepada negara tersebut atau berada di kebun binatang. Kelemahan Pulau Nusa Tenggara. Masih rawan akan terjadinya gempa. Pulau seperti halnya Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara juga masih rawan akan terjadinya gempa. Rawan bencana kekeringan. Sejak dulu, Nusa Tenggara adalah pulau yang langganan akan terjadinya bencana kekeringan. Kekeringan yang terjadi di sini cukup parah dan dalam waktu yang cukup lama juga.
Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sekitar, terutama para petani yang lahannya harus kekeringan dan merusak hasil pertanian mereka. Nah, itulah tugas saya mengenai kelebihan dan kekurangan pulau-pulau yang ada di Indonesia atau pulau-pulau besar di Indonesia. Saya harap dengan ini dapat melengkapi tugas akhir saya di mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian, bagi pendengar semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.